Seorang pembunuh bayaran yang paling terkenal di seluruh dunia menjadi target sasaran dari salah satu organisasi gelap yang paling sadis dan mematikan. Organisasi tersebut bahkan harus membayar puluhan juta dolar untuk bisa menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Jadi, kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang baru aja dirilis tahun ini dengan judul John Wick Chapter 4 yang masih dibintangi oleh Keanu Reeves, salah satu aktor Hollywood terbaik hingga saat ini. Semoga cara saya menceritakan film kali ini dapat menghibur teman-teman, dan langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan John Wick, seorang pembunuh bayaran paling terkenal di seluruh dunia yang sedang berlatih di suatu tempat milik Bowery sahabatnya. Sedikit penjelasan di awal. Jadi di film sebelumnya, John Wick sempat ditembak oleh Winston, salah satu sahabatnya. Dia melakukan itu atas perintah dari High Table. Setelah itu, The Table juga mengusik kerajaan bisnis pengemis milik Bowery. Oleh karena itu, John dan Bowery akan balas dendam terhadap The High Table. Oke, kita balik ke filmnya. Jadi dengan bantuan Bowery, John pun tiba di padang pasir Morocco untuk menemui hakim dari The High Table bernama The Elder. Saat itu, John meminta statusnya dikembalikan seperti semula, agar dia bisa kembali hidup dengan kebebasan tanpa harus dikejar-kejar oleh The High Table. Namun sayangnya The Elder tidak bisa memberikan permintaan John. Dan akhirnya John juga menghabisinya. Like the elder before me. Di sisi lain, Hotel Continental yang ada di New York kedatangan Harbinger, salah satu utusan High Table untuk memberikan surat berisikan hukuman kepada Continental karena dianggap telah banyak melakukan penyimpangan terhadap peraturan The High Table. Oleh karena itu, pihak The High Table memberikan waktu 1 jam bagi Winston dan Karen pengawalnya untuk membereskan hotel tersebut. Hotel Continental mendapatkan semua hukuman ini atas perintah dari Marquis, yang merupakan hakim baru setelah menggantikan posisi The Elder, yang sebelumnya dihabisi John di padang gurun. Setelah waktu 1 jam yang diberikan Marquis habis, gedung Hotel Continental ternyata dihancurkan. Bahkan Winston diubah menjadi excommunicado, yang artinya Winston juga bebas untuk dihabisi tanpa harus menghormati peraturan The High Table. Namun saat itu Marquis malah menembak Karen, karena Marquis menganggap bisa memanfaatkan Winston untuk menghabisi John Wick. Now you think about why that is. Kemudian Marquis memanggil Kane yang diperankan oleh Donnie Yen. Marquis ingin meminta Kane untuk menghabisi John, tapi sebenarnya dia tidak ingin menerima perintah itu karena dia sudah pensiun, apalagi John Wick adalah teman dan sahabatnya selama menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun Kane dihadapkan dengan pilihan yang berat antara keselamatan putrinya atau harus menerima perintah dari Marquis. Lalu akhirnya Kane terpaksa memilih melayani The High Table karena dia tidak ingin putrinya diganggu oleh Marquis yang sangat kejam. Singkat cerita, di Hotel Continental cabang Osaka, Akira, putri dari Koji, manajer hotel itu, mengkhawatirkan ayahnya akan diincar oleh High Table karena ternyata Koji merupakan salah satu sahabat John yang dia percayai sampai saat ini. Namun Koji memperingatkan putrinya agar dia tidak terlalu takut dengan High Table. Dia mengatakan jika High Table mengunjungi mereka, maka mereka akan menghadapinya bersama. Setelah itu, Koji pergi ke tempat rahasianya yang ada di hotel itu. Di sana ternyata sudah ada John yang menunggu kedatangan Koji. Sebagai seorang sahabat, Koji tidak masalah menerima John sebagai tamunya. Padahal saat itu posisi John sedang diburu oleh High Table karena ketidakpatuhan John kepada peraturan. Dan setiap orang yang mau menerima John pasti akan dihabisi seperti Continental cabang New York. Dari dalam gedung hotel, suruhan High Table sudah tiba dan mereka ingin bertemu dengan Koji selaku manajer hotel itu. Apa yang ditakutkan Akira akhirnya terjadi juga. Bahkan ketika dia ingin memanggil ayahnya,
dia justru melihat John Wick ada di sana sedang bersantai dengan ayahnya. Lalu Koji kemudian menemui suruhan High Table untuk bertanya tentang kedatangan mereka. Saat itu orang dari High Table meminta akses penuh terhadap hotel Koji. Namun Koji menolaknya hingga akhirnya Kane yang juga ikut bersama dengan High Table keluar untuk berbicara kepada Koji. Akan tetapi Koji tetap menolak perintah mereka hingga akhirnya pertempuran tidak terhindarkan. ¡Mátenlos a todos! High Table ternyata tidak hanya mengirimkan mereka. Setelah pertarungan itu selesai, suruhan High Table lainnya masuk hingga membuat Koji dan pengawalnya harus mundur dari tempat itu. Dan bahkan para suruhan High Table sudah memasuki tempat rahasia di mana John berada. Lalu John bersama Akira pun bekerja sama menghabisi orang-orang itu dengan senjata yang mereka miliki. Tameng perlindungan yang digunakan suruhan High Table membuat John dan Akira kesulitan mengalahkan mereka. Bahkan pistol John yang terkenal sangat hebat di jarak dekat sama sekali tidak bisa menembus tameng orang-orang High Table. Hal yang sama juga dirasakan Koji dan pengawalnya saat mereka menghadapi pasukan bertameng. Di sisi lain, Kane yang lagi asik makan diminta oleh orang suruhan High Table untuk ikut bertarung melawan pengawal Koji yang terus-menerus menghampiri mereka. Lalu Kane pun menunjukkan aksinya yang hebat walaupun dia tidak bisa melihat. Singkat cerita, ketika John dan Akira bertemu dengan Koji, John pun diminta untuk pergi sendirian serta menghadapi pasukan sebanyak John bisa. Kemudian John pun menghabisi setiap suruhan High Table dengan pertarungan jarak dekat. Karena dengan pertarungan seperti itulah John bisa mengalahkan semua orang suruhan High Table dengan mudah dan tepat sasaran. Banyaknya orang suruhan High Table yang dihadapinya membuat John kehabisan peluru pistolnya, dan dia terpaksa menggunakan senjata lain untuk melawan mereka. Akan tetapi, hal itu justru membuat John kehabisan tenaga, padahal saat itu Kane datang menemuinya untuk bertarung. You dead, John? Saat itu, John sebenarnya bisa saja menghabisi Kane, namun dia melakukan kesalahan hingga membuat Kane menyadari keberadaannya. Beruntungnya salah satu pembunuh bayaran bernama Tracker memisahkan pertarungan mereka dan membuat John akhirnya pergi meninggalkan Kane. Tidak hanya itu, Tracker bersama anjingnya juga ikut membantu John dari kejaran orang-orang High Table. Karena John belum bisa dikalahkan, High Table bahkan menawarkan kontrak bayaran untuk menghabisi John menjadi $20 juta. Tentu hal ini membuat John satu-satunya orang yang paling dicari. Dari tempat lain, ketika Koji dan anaknya ingin menyelamatkan diri, mereka justru dihadang oleh Kane yang ingin bertanya tentang keberadaan John. Namun, karena Koji sudah menganggap John seperti seorang saudara sendiri, dia pun justru memilih bertarung habis-habisan melawan Kane. Dalam keadaan Koji yang luka terkena tembakan, dia harus bertarung melawan Kane yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan sudah pasti Koji lah yang kalah dalam pertarungan ini. Karena kematian ayahnya, Akira ingin membalas dendam kepada Kane. Namun Kane melarangnya dan justru meminta Akira pergi menyelamatkan dirinya. Lalu Akira bertemu dengan John di kereta. Saat itu Akira meminta John untuk membalaskan kematian ayahnya kepada Kane. Koji meninggal karena dia berkorban atas keselamatan John.
Singkat cerita, Winston yang sedang melihat hotelnya didatangi Bowery. Saat itu, mereka berdua sama-sama berpikir untuk menghentikan tindakan John yang menantang High Table, yang mana hal itu akan membuat John sendiri akan kehilangan dirinya. Oleh karena itu, Winston meminta agar Bowery bisa membawa John bertemu dengannya, karena saat ini hanya Bowery lah yang bisa menghubungi John. Di sisi lain, Harbinger mendatangi Marquis untuk menanyakan tindakan Marquis yang udah menghancurkan Continental cabang Osaka. Menurut Harbinger, tindakan yang berlebihan itu tidak diperlukan. Namun, High Table seakan membebaskan Marquis untuk bertindak apapun asalkan bisa mengalahkan John Wick. Kemudian setelah itu, Tracker juga ternyata dipanggil oleh Marquis. Marquis meminta agar Tracker bekerja untuknya. Namun Tracker meminta bayaran 25 juta dolar, tapi Marquis tidak sanggup membayarnya. Namun karena Marquis terkenal sangat kejam, dia pun membuat pilihan dengan cara menancapkan pisau ke tangan Tracker. Which one are you? Bila Tracker tidak ingin bekerja dengannya, maka Tracker bisa melepaskan tangannya tanpa mencabut pisau tersebut. Akan tetapi, bila Tracker ingin bekerja sama dengannya, maka dia bisa mencabut pisau tersebut untuk melepaskan tangannya. Lalu, Tracker pun justru memilih melepaskan tangannya tanpa mencabut pisau itu, yang artinya dia tidak akan melayani Marquis. Beberapa hari kemudian, Winston yang sedang berada di makam Karen didatangi John. Winston kemudian langsung memberitahukan saran yang bisa dilakukan John agar bebas dari pengejaran Marquis dan juga High Table. Winston mengatakan supaya John mendatangi Marquis untuk single combat sesuai tradisi yang ada di High Table. Dengan begitu, John akan mengakhiri semuanya dengan baik, dalam kondisi menang ataupun kalah. Namun, agar John bisa melakukan itu, dia terlebih dahulu harus memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, Ruska Roma yang ada di Berlin. Lalu John pun menuruti saran Winston pergi ke Berlin untuk menemui keluarganya. Di sana John justru dihukum karena telah membuat banyak kekacauan yang mengakibatkan pimpinan mereka juga dihabisi oleh Marquis. Namun beruntungnya saat ini sudah digantikan oleh putrinya atau Katya. John saat itu memberitahukan tujuan kedatangannya ke sana, di mana dia akan menghabisi Marquis dengan single combat sesuai dengan tradisi High Table. Kemudian pengawal Katya menjelaskan tradisi tersebut, hingga akhirnya John kembali diizinkan bergabung dengan mereka lagi. Akan tetapi, John harus menuruti syarat yang diberikan Katya, di mana dia diminta untuk balas dendam kepada Killa yang telah membunuh ayah Katya atau pimpinan keluarga itu. Singkat cerita, John kemudian dibawa ke tempat Killa berada. Di sana juga sudah ada Kane yang mengincar John. Tidak hanya itu, Tracker juga bergabung dengan mereka di tempat Killa. Jadi saat itu ada 3 orang yang ingin menghabisi John karena tawaran yang sangat besar. Dengan kehebatannya, John bisa melukai Killa dengan menggunakan sebuah kartu hingga membuat Killa harus melarikan diri. Killa bahkan sampai mengerahkan semua pengawalnya untuk menghabisi John. Namun John dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Sedangkan Kane dan Tracker yang masih berada di sana juga ikut menghabisi pengawal Killa. Pertarungan John dan Killa kemudian berlanjut di tengah keramaian klub milik Killa. Akhirnya John berhasil menghabisi Killa. Dia kemudian membawa gigi emas milik Killa sebagai bukti telah menghabisinya. Lalu dia pun berjalan kembali ke markas keluarga Ruska Roma, namun Tracker berniat menembaknya. Tapi Kane menghentikan tindakan Tracker.
karena John adalah bagiannya. Ketika John berhasil memberikan gigi emas tersebut, pihak keluarga Ruskaroma akhirnya memberikan tanda kepada John dan kembali mengangkat John sebagai bagian dari keluarga Ruskaroma. Dengan begitu, John sudah berhak menantang Marquis untuk single combat. Tentu saja tantangan itu membuat Marquis ketakutan, karena dia ditantang oleh orang yang paling ditakuti oleh semua orang, termasuk High Table yang notabene adalah organisasi paling tinggi dalam dunia kriminal. Bahkan, dia mencoba mengabulkan permintaan John. Namun karena permintaan tersebut sangat bertentangan dengan keinginan High Table, Marquis mau tidak mau akhirnya menerima tantangan tersebut dan meminta Winston untuk membawa John membahas peraturan single combat nanti. By the table, or who seated it into the light. Je suis un prisonnier. Like his sponsor. Either walks out with his... Namun sebelum Winston meninggalkan Marquis, dia mengatakan, jika John menang, maka status Winston akan dikembalikan. Lalu, Hotel Continental miliknya akan dibangun ulang menggunakan biaya dari High Table. Terletak di Paris, John pun tiba untuk membahas peraturan single combat yang dimana Harbinger akan menjadi wasit dalam pertarungan John dan Marquis. Sesuai kesepakatan, single combat akan dilaksanakan besok pagi, lebih tepatnya ketika matahari baru saja terbit. Pertarungan mereka akan menggunakan sebuah pistol dengan jarak dekat, dan Marquis memiliki hak istimewa untuk menjadikan Kane sebagai orang pertama menggantikan dirinya. Jika John berhasil menang, maka dia akan bebas sesuai dengan permintaannya, dan juga Hotel Continental milik Winston akan dibangun ulang. Namun, jika dia kalah dalam single combat kali ini, maka John dan Winston akan dihabisi sesuai dengan permintaan Marquis. Dan jika salah satu dari mereka ada yang datang terlambat, maka dinyatakan kalah dan harus dieksekusi saat itu juga. Di tempat baru Bowery, John mendapat hadiah sebuah setelan jas khusus yang anti peluru. Tidak hanya itu, John juga mendapat sebuah pistol rakitan yang didesain khusus sesuai dengan gaya bertarung John. Lalu, dia juga diantarkan oleh Bowery dan Winston untuk pergi ke tempat single combat akan diadakan. Namun di sisi lain, Marquis justru meminta anak buahnya untuk menghentikan John agar dia tidak bisa datang ke single combat besok. Bahkan, Marquis menaikkan hadiah bagi siapapun yang bisa mengalahkan John Wick menjadi $28 juta. Mendengar jumlah hadiah yang diberikan, para pembunuh bayaran yang ada di Paris menyiapkan senjata mereka. Lalu mereka kemudian mulai berebut untuk mengalahkan John. Namun mereka bukanlah tandingan John, sehingga John dengan mudah memenangkan pertarungan itu. Saat itu anak buah Marquis ternyata juga ikut turun ke jalan untuk menghabisi John. Mereka semua pun terlibat pertarungan di jalan, dan John berhasil pergi meninggalkan mereka. Jumlah pembunuh bayaran yang mengejar John semakin banyak, hingga membuatnya harus mengalahkan mereka semua dengan kemampuan hantu milik John yang sangat terkenal. Marquis yang putus asa dengan kemampuan anak buahnya akhirnya membuat kesepakatan dengan Tracker. Tracker kemudian meminta hadiah sebesar $40 juta hanya untuk menghabisi John. Hadiah sebesar itu justru membuat semakin banyak pembunuh bayaran yang mengincar John. Namun, John yang sudah tak terkalahkan lagi dapat dengan mudah menghabisi mereka semua. Setelah sepakat dengan Marquis, Tracker akhirnya terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan John. Namun pertarungan mereka terhenti karena John lebih memilih menyelamatkan anjing Tracker dari pengawal Marquis dibandingkan menghabisi Tracker sendiri. Kejadian itu justru membuat Tracker kembali berpikir apakah dia tetap menghabisi John atau justru membatalkan kesepakatannya dengan Marquis.
Di saat John sudah mendekati lokasi duelnya dengan Marquis, tiba-tiba para pengawal Marquis datang lalu menjatuhkan John ke bawah lagi. Namun karena Kane ingin John menyelesaikan single combat-nya, dia pun membantu John menghadapi anak buah Marquis. Dan dengan bantuan tracker, John akhirnya berhasil tiba di lokasi single combat dengan tepat waktu. Singkat cerita, single combat akhirnya dimulai, di mana John akan berhadapan dengan Kane sebagai orang pertama yang dipilih Marquis untuk menggantikannya. Pertarungan dimulai dari jarak 15 meter, di mana Harbinger memberikan mereka sebuah pistol yang hanya dapat diisi 1 peluru. Lalu, ronde pertama pun dimulai, di mana masing-masing dari mereka hanya terkena sedikit goresan dari peluru yang ditembakkan. Karena tidak ada yang gugur, maka Harbinger meminta mereka untuk mendekat sebanyak 20 langkah. Kemudian mereka kembali saling menembak. Saat itu, Kane mendapat luka di sisi kanan perutnya yang membuat Marquis semakin ketakutan. Setelah itu, Harbinger kembali meminta mereka mendekat sebanyak 10 langkah, di mana jarak saat ini menjadi penentu bagi John dan Kane. Dari jarak yang dekat ini, Harbinger kemudian memulai ronde ketiga. Tembakan dari Kane berhasil membuat John terjatuh hingga membuat Marquis akhirnya turun tangan untuk menghabisi John. Namun tanpa diketahui Marquis, pistol milik John ternyata belum ditembakkan. Dan John justru menembakkannya kepada Marquis yang sudah berada di depannya. Fire! I claim the coup de grâce. Consequences. Dengan begitu, pihak High Table akhirnya mengabulkan semua permintaan John dan dia akhirnya bisa bebas dari pengejaran High Table. Winston juga kembali dipekerjakan sebagai manajer di hotel Continental miliknya. Lalu Kane dan putrinya juga dibebaskan seperti permintaannya. John yang masih berada dalam kondisi terluka akhirnya bisa mencapai keinginannya, yaitu kebebasan. Namun karena luka yang cukup serius itu membuat John akhirnya meninggal dengan damai dan dimakamkan di sebelah istrinya. Dan film pun berakhir. Setelah melewati banyak pengejaran, tokoh pembunuh bayaran yang paling terkenal dengan sebutan Baba Yaga akhirnya bisa meninggal dalam keadaan damai di sebelah makam istri tercintanya. Walaupun hidup tak seindah harapan kita, namun ketika kita akan meninggal, kedamaian adalah harapan yang pasti akan terwujud. Sekian alur cerita film John Wick Chapter 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like jika kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu tentang film yang baru kita bahas. Atau kamu juga bisa tinggalkan komentar untuk saran film yang akan saya ceritakan berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan video seru dan menarik lainnya. Terima kasih.